Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahma Librianti, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh terpaan iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Sebelum masuk ke bab 1, saya akan memperlihatkan cover dan juga daftar isi dari proposal penelitian ini. Lalu di bab 1 pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Era internet saat ini memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai pesan. Salah satu bidang pesan adalah periklanan. Iklan menjadi sebuah komunikasi yang kerap digunakan dalam aktivitas ekonomi dalam upaya mengenalkan suatu produk kepada konsumen. Internet memungkinkan terjadinya terpaan iklan yang terus-menerus. Tidak hanya di media konvensional, saat ini terpaan iklan bermunculan di media baru seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Dapat dilihat pada data berikut bahwa data pengguna internet paling banyak merupakan pengakses YouTube, yaitu sebanyak 94%, dan yang kedua merupakan pengakses WhatsApp sebanyak 87,7%, dan yang ketiga merupakan pengakses Instagram, yaitu sebanyak 85,5%. E-commerce merupakan penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang atau jasa dengan sistem elektronik. Salah satu e-commerce di Indonesia adalah Tokopedia. Didirikan pada tahun 2019, Tokopedia memiliki misi untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Saat ini, banyak iklan e-commerce dengan menampilkan public figure asal luar negeri, dan yang paling tren dan menarik perhatian saat ini adalah public figure atau idola asal Korea Selatan. Tokopedia juga menerapkan tren tersebut dengan mengundang BTS sebagai bintang iklan sekaligus brand ambassador dari iklan terbaru Tokopedia waktu Indonesia Belanja WIB. Iklan WIB menawarkan gratis ongkir dan mendapat cashback pada produk tertentu dan pada periode tertentu. Iklan WIB bersama BTS ini sangat menarik antusias audiens, terutama fans dari BTS sendiri, hingga trending di beberapa negara dan telah ditonton sebanyak 35 juta kali di YouTube. Namun, iklan ini menjadi kontroversi di Indonesia karena timbulnya isu LGBT hingga adanya usulan untuk penarikan iklan tersebut dari media oleh beberapa lembaga di Indonesia. Lalu di bab 2 ada kajian pustaka, yaitu yang pertama ada penelitian sebelumnya yang terdiri dari 10 artikel. Berikut 10 artikel dengan detail judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori, hasil penelitian, persamaan, perbedaan, dan link dari artikel tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana iklan aplikasi belanja online Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube, bagaimana minat beli konsumen mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia, dan apakah pengaruh iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Lalu tujuan dari penelitian ini meliputi untuk mengetahui iklan aplikasi belanja online Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube,
Untuk mengetahui minat beli konsumen mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia, dan untuk mengetahui pengaruh iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja Bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Kegunaan penelitian pada penelitian ini ada dua, yaitu kegunaan penelitian akademis. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi massa periklanan dan pengetahuan masyarakat mengenai pesan di media massa periklanan. Dan kegunaan penelitian praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi massa periklanan. Lalu ada konsep. Konsep yang pertama yaitu komunikasi massa. Pengaruh dari komunikasi massa terdiri dari 3 langkah, yaitu kognitif, afektif, dan konatif, yang di dalamnya termasuk ada media baru dan YouTube. Lalu ada tentang periklanan, yaitu periklanan atau advertising adalah bentuk komunikasi yang kompleks yang beroperasi untuk mengejar tujuan dan menggunakan strategi untuk memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen. Lalu ada teori yang digunakan, yaitu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification. Variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh terpahan iklan. Lalu variabel terikat merupakan variabel yang muncul karena adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat beli. Variabel pertama yaitu variabel terpahan iklan. Hal utama yang harus diusahakan oleh perencana media adalah bagaimana cara agar audiens terkena exposure atau terpahan iklan dari iklan yang ditayangkan. Dimensi terpahan iklan yang pertama adalah frekuensi. Indikator dari frekuensi terdiri dari berapa kali melihat iklan, lebih sering melihat iklan tersebut daripada iklan produk atau jasa sejenis lainnya, penulisan kalimat dalam iklan mudah dibaca. Dimensi kedua yaitu intensitas. Indikatornya meliputi perhatian penyampaian pesan pada iklan, perhatian pada bahasa dalam iklan, perhatian pada tagline iklan, dan perhatian pada model atau bintang iklan. Lalu, dimensi terpahan iklan yang ketiga adalah durasi. Indikatornya meliputi lama waktu melihat iklan, penayangan iklan tidak menyita waktu, dan menyaksikan iklan sampai selesai karena musik atau background iklan. Variabel yang kedua adalah variabel minat beli. Setelah diberikan stimulus, maka pengiklan berharap akan dapat memperoleh respon dari audiens berupa minat beli. Dimensi minat beli yang pertama yaitu minat transaksional. Indikatornya meliputi keinginan untuk membeli produk dan keinginan untuk menggunakan produk sehari-hari. Dimensi yang kedua adalah minat referensial. Indikatornya meliputi merekomendasikan karena fungsi, merekomendasikan karena kemasan, merekomendasikan karena variasi produk. Lalu dimensi minat beli yang ketiga ada minat preferensial. Indikatornya yaitu memprioritaskan produk tersebut. Dan dimensi yang keempat yaitu minat eksploratif. Indikatornya meliputi mencari info tentang harga dan mencari info tentang kualitas. Berikut model dari penelitian ini. Terpahan iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS mempengaruhi minat beli mahasiswa pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback. Teori dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh antara terpahan iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia. Saya akan menjelaskan bab 3 pada proposal ini, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma merupakan model atau bingkai paling fundamental untuk seluruh referensi yang digunakan dalam mengatur sebuah pengamatan atau penelitian. Menurut Newman, dalam penelitian sosial paradigma dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu positivisme, interpretatif, dan kritis. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, yaitu peneliti mengembangkan pola pikir yang menunjukkan hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel yang akan diteliti, yaitu antara variabel pengaruh iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube terhadap minat beli mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian didasarkan pada fakta-fakta yang objektif. Peneliti menggunakan teori untuk merumuskan sebuah hipotesis dan menguji hasil penelitian dengan data statistik.
Lalu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari penentuan asumsi penelitian sampai pada metode pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi data secara terperinci. Menurut Creswell, terdapat 3 jenis pendekatan penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian ini bersifat objektif untuk memeriksa hubungan kausal antara variabel pengaruh iklan Tokopedia, Waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Hasil dari penelitian ini didapat dari pengujian instrumen berupa angka-angka yang didapatkan dari pengujian secara statistik. Fokus dari penelitian ini bukan hanya pada individu, tapi pada kelompok individu yang terdapat di UNJ, yaitu mahasiswa aktif program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian jenis eksplanatif karena pada penelitian ini peneliti menjelaskan pengaruh variabel 1 terhadap variabel 2, yaitu pengaruh iklan Tokopedia Waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu dengan memberikan pernyataan-pernyataan kepada responden dari penelitian ini, yang merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kuesioner disebarkan sebanyak sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel. Lalu ada unit analisis dan unit observasi. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah individu, yaitu mahasiswa aktif program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dan unit observasinya adalah organisasi, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada populasi, ukuran sampel, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik lainnya yang ingin diselidiki dan membantu peneliti dalam membuat kesimpulan. Populasi dari penelitian ini sebanyak 204 mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018, 2019, dan 2020. Lalu ada ukuran sampel. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Lovin sebagai berikut. Yang didapat sampel dari penelitian ini sebanyak 135 sampel dari mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu untuk sampel, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, maka sampel dalam penelitian ini kami tentukan berdasarkan rumus Lovin dengan jumlah sampel sebanyak 135 responden. Teknik penarikan sampel terdiri dari dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam non-probability sampling. Peneliti menetapkan sampel dengan melakukan judgment sampling, yaitu mencari subjek yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Subjek tersebut adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi UNJ. Metode pengumpulan data. Data dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data utama dari responden mengenai masalah yang ingin diteliti menggunakan kuesioner sebagai data primer. Lalu peneliti menggunakan data sekunder berupa buku-buku terkait dengan ilmu komunikasi massa, periklanan, media baru, dan terkait dengan metode penelitian, serta menggunakan artikel-artikel penelitian terdahulu yang memiliki variabel sejenis dengan penelitian saat ini. Instrumen dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu uji instrumen, reliabilitas, dan validitas. Berikut uji instrumen, validitas, dan reliabilitas dari penelitian ini. Lalu ada metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data bivariat dan univariat untuk melihat asosiasi antara dua variabel, yaitu variabel terpaan iklan Tokopedia dengan variabel minat beli mahasiswa. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh terpaan iklan Tokopedia Waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube terhadap minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis riset dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu H0 dan HA. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh antara terpaan iklan dengan minat beli, lalu HA-nya terdapat pengaruh antara terpaan iklan dan minat beli. Lalu ada hipotesis statistik.
Hipotesis statistik dalam penelitian ini menggunakan hipotesis kausalitas, yang ini untuk mencari tahu hubungan sebab dari variabel independen terpaan iklan terhadap variabel dependen minat beli, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Definisi konseptual. Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalisasikannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam penafsiran banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Antara lain sebagai berikut. Lalu ada operasionalisasi konsep yang terdiri dari teori, variabel, dimensi, indikator, dan skala yang digunakan. Lalu ada hasil penelitian di bab 4. Pada variabel yang pertama, yaitu variabel X, terpaan iklan Tokopedia waktu Indonesia belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube. Pada pernyataan variabel X pertama, yaitu saya sering melihat iklan Tokopedia waktu Indonesia belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube, dapat dilihat di kolom frekuensi bahwa paling banyak responden menjawab setuju, yaitu sebanyak 70 responden, dan data tersebut dinyatakan valid. Demikian juga pada pernyataan variabel X kedua, yaitu saya melihat iklan Tokopedia waktu Indonesia belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube minimal sehari 3 kali, dapat dilihat bahwa paling banyak responden menjawab setuju, yaitu sebanyak 72 responden, dan data tersebut dinyatakan valid. Lalu demikian juga pada pernyataan variabel X ketiga, yaitu saya lebih sering melihat iklan Tokopedia waktu Indonesia belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube daripada iklan aplikasi belanja online lain. Dapat dilihat di kolom frekuensi bahwa paling banyak responden menjawab setuju, yaitu sebanyak 72 responden. Dan di pernyataan variabel keempat juga demikian, dapat dilihat di kolom frekuensi bahwa paling banyak responden menjawab setuju dan data tersebut dinyatakan valid. Untuk pernyataan variabel X selanjutnya hingga variabel Y terakhir dapat dilihat juga pada kolom frekuensi berikut.
Lalu, untuk mengetahui apakah terpaan iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja BTS edisi Februari 2021 di YouTube mempengaruhi minat beli mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback di Tokopedia, dapat dilihat dengan tabel berikut. Pada tabel tersebut, hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana diperoleh nilai sebagai berikut. Lalu kita cari nilai A per 2-nya hingga didapat 0,025 dengan derajat kebebasan sebesar 133. Lalu kita dapat melihat di tabel distribusi T, didapat nilai 0,025 dari 133 sebesar 1,977. Lalu, karena nilai T hitung sebesar 5,763 lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,977, dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari A, yaitu 0,05. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari A, yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh terpaan iklan waktu Indonesia Belanja Tokopedia bersama BTS edisi Februari 2021 terhadap minat beli mahasiswa program studi komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada produk gratis ongkir dan mendapat cashback. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah kuesioner. Kuesioner terdiri dari pernyataan-pernyataan yang merupakan turunan dari variabel, dimensi, dan juga indikator. Dapat dilihat pada kuesioner berikut bahwa pernyataan nomor 1, 2, dan 3 merupakan turunan dari variabel X, yaitu terpaan iklan Tokopedia waktu Indonesia Belanja bersama BTS edisi Februari 2021 di YouTube, dengan dimensi yang pertama yaitu frekuensi dan indikator yang pertama yaitu berapa kali melihat iklan. Dimensi frekuensi memiliki 3 indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka pada kuesioner berikut, dimensi frekuensi dari variabel X memiliki pernyataan dari nomor 1 hingga nomor 9 sebagai berikut. Demikian juga dengan pernyataan-pernyataan berikutnya. Sekian presentasi dari proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.